Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya mengadakan polling, apakah sebaiknya kita mengadakan live atau membuat konten sesuai dengan tema. Karena waktunya berkejaran dan tentu kita tidak punya waktu banyak, maka saya memutuskan untuk membuat konten dengan semi live. Semi live itu gimana ya? Menggunakan Zoom, terus kemudian langsung saya upload tanpa editing. Maksudnya adalah mempersingkat waktu, tapi juga memperkaya konten yang akan disampaikan. Jadi yang saya tangkap adalah dari keluhan teman-teman adalah waktunya semakin mepet, tapi pola belajarnya belum terbentuk secara solid gitu, terbentuk secara solid, secara utuh. Nah, saya mengharapkan teman-teman sebelum menghadapi tes, sebenarnya idealnya menurut saya adalah teman-teman itu sudah bisa membuat pola-pola semacam ini. Misalnya sebagai contoh, pola pertama yang ingin saya tunjukkan adalah sebaiknya teman-teman itu sudah bisa memetakan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Jadi kegunaannya dalam pembahasan kali ini adalah untuk bisa menguasai persyaratan atau kecakapan umum atau kemampuan yang sifatnya umum, yaitu penguasaan terhadap undang-undang atau regulasi yang berhubungan dengan kearsipan. Untuk bisa memetakan regulasi itu, kemudian harus bisa memetakan apa-apa topik bahasan yang harus dikuasai. Misalnya nih saya buatkan petanya, misalnya pengelolaan arsip dinamis, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Jadi pada fase penciptaan, kemudian kita harus bertemu atau kita harus menggunakan 4 instrumen, yaitu tata naskah dinas, klasifikasi, sistem klasifikasi, keamanan, dan akses. Jadi di situ ada proses penciptaan itu setidaknya adalah proses membuat dan menerima. Kemudian arsip itu bisa dikatakan tercipta setelah kemudian dilakukan registrasi. Gitu ya. Nah, fokusnya adalah kita harus mengenali 3 instrumen. Nanti kita akan cek 3 instrumen itu diatur dalam peraturan yang mana saja. Kemudian penggunaan, selanjutnya pemeliharaan dan penyusutan itu untuk fase arsip dinamis. Selanjutnya adalah fase arsip statis, saya buatkan petanya. Arsip statis itu dimulai dari akuisisi, kemudian pengolahan, preservasi, dan akses seperti yang sudah kita bahas di pelajaran belagu kemarin. Nah, 2 pemetaan ini saya sarikan dari PP 28 tahun 2012 untuk membantu teman-teman sekalian ketika tadi juga ada yang minta bahas tentang PP dong gitu kan. Oke, baik, kalau seperti itu saya akan sampaikan petanya secara regulasi akan menjadi seperti ini. Jadi petanya kemudian dibagi menjadi regulasi di bidang kearsipan dan regulasi di bidang non-kearsipan, yang artinya hanya berkaitan dengan urusan-urusan kearsipan. Tentu peraturan perundang-undangan tentang kearsipan utamanya ada 2, yaitu Undang-Undang 43 dan PP nomor 28 tahun 2012. Nah, di sebelah kanan saya sajikan yang ini, saya sajikan ada peraturan perundang-undangan terkait. Kenapa harus saya sajikan seperti ini? Karena untuk membantu teman-teman memetakan dan apa-apa yang harus diperhatikan. Misalnya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu yang teman-teman harus perhatikan bahwa urusan kearsipan diatur di sana menjadi salah satu urusan wajib untuk diselenggarakan oleh setiap pemerintahan daerah. Itu poinnya. Jadi kalau itu sudah dipegang, setidaknya aman. Kemudian ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, berikut PP-nya. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1997. Yang ini dihapus saja. Gitu ya.
Ini kita hapus. Tidak diperlukan dan ini kita naikkan. Baik. Nah, sekarang masuk ke detail peraturan ANRI yang berurusan dengan pengelolaan arsip. Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa kita harus mengenali 4 instrumen pengelolaan arsip, mulai dari pengelolaan arsip dinamis dan statis, pemeliharaan dan penggunaan, prasarana dan sarana, sumber daya kearsipan, dan seterusnya. Nah, ini harus dikenali satu persatu. Keluhannya kemudian menjadi rasanya berat sekali karena terlalu banyak yang harus diperhatikan. Nah, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memahaminya. Saya berikan clue-nya satu persatu. Misalnya, Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Nomor 11 itu akan nanti berkaitan dengan penyajian informasi publik. Ya barangkali nanti kalau menurut kisi-kisi Menpan hubungannya sama ASIKN dan JIKN. Nah, yang selanjutnya, kalau kita breakdown ke dalam turunan-turunan yang lebih detail, ini saya sebutkan mulai dari pengawasan yang kemarin juga disebutkan dalam kisi-kisi Perka nomor 38 2015 dan seterusnya. Ini saya sampaikan satu persatu dari pengelolaan arsip dinamis ke pengelolaan arsip statis. Tadi balik lagi muncul persoalan, yaitu bagaimana memahami sekian banyak peraturan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, saya berikan tipsnya. Salah satu caranya setidaknya saya menyampaikan 2 cara utama. Yang pertama adalah setelah mengetahui regulasinya yang mana yang mau kita pahami, pahamilah definisinya. Yang kedua, pahamilah ruang lingkupnya. Contoh saja. Contoh, misalnya kita akan memahami Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas. Dari definisinya, di sana disebut adalah Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jadi kita akan cek bahwa ruang lingkup yang diatur dalam tata naskah dinas kemudian menjadi yang pertama adalah ini, tentang jenis dan format. Kita cek tentang jenis dan format. Maka pedoman tata naskah dinas itu seperti kita lihat di sini bahwa pedomannya kemudian yang dibahas pertama adalah jenis dan format naskah dinas. Dan setelah itu barulah teman-teman secara perlahan-lahan memahami jenis dan naskah dinas ini kemudian diatur menjadi berapa. Misalnya di sana ada A, B, C. Naskah dinas arahan meliputi ada 9 jenis. Nah, ini kan kesannya menjadi berat. Supaya tidak berat adalah pahamilah dan segera batasi mana-mana yang harus dipelajari secara detail dan mana yang hanya perlu dipahami prinsip dasarnya. Karena ini pedoman tata naskah dinas, maka yang pertama harus dipahami adalah di bab 1 jenis dan format. Kemudian yang harus dipahami lagi misalnya yang krusial adalah bagaimana cara membuatnya dan kemudian biasanya ada bagaimana cara pendelegasian wewenangnya. Jadi kita bisa menghemat tenaganya dengan waktu yang sangat sempit ini untuk bisa mempelajari banyak hal secara cepat. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada
pada kesempatan kali ini. Semoga ini sudah bisa membantu lebih lagi, dan kalau belum bisa membantu silakan cantumkan komentarnya di bawah. Apakah teman-teman juga masih memerlukan soal SKB atau tidak? Saya tidak tahu teman-teman masih butuh atau tidak, tapi setidaknya dalam konten dalam kesempatan kali ini, yaitu evaluasi belajar SKB, saya mencoba untuk membantu teman-teman seefisien mungkin bisa belajar dan memahami sesuatu yang terlihat banyak dengan cara yang lebih cepat. Itu, saya kira itu. Silakan kalau ada masukan cantumkan di kolom komentar, dan saya akhiri kesempatan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.